Semangat pagi dan selamat datang di channel Pejuang Skripsi. Silahkan like, subscribe, and share supaya lebih banyak yang merasakan manfaat dari channel ini. Kunjungi aminlimpo.com sebagai situs resminya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kumpulan judul skripsi bahasa Inggris dalam bentuk listening part kedua. Seperti biasa, saya menampilkan 51 judul untuk setiap postingannya. Tapi sebelumnya, di setiap postingan saya selalu memberikan tips atau info tambahan di awal dan di akhir video. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi tambahan. Teman-teman pasti sudah sering mendengar kata eksperimen, apalagi yang sedang berjuang menempuh skripsi. Penelitian eksperimen adalah salah satu penelitian kuantitatif di mana peneliti akan memanipulasi satu atau lebih variabel bebas atau sering disebut independen variabel, mengontrol variabel yang relevan, dan mengamati dari manipulasi pada variabel yang terkait atau variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian. Sebuah eksperimen dengan sengaja dan dibentuk dalam sistematis akan memperkenalkan perubahan dan hasilnya dalam hasilnya dan kemudian mengamati konsekuensi dari perubahan tersebut. Tujuan dari penelitian eksperimen ini adalah untuk menentukan apakah ada hubungan kausal antara dua atau lebih variabel yang sedang diteliti. Jenis-jenis eksperimental design adalah sebagai berikut. Yang pertama, eksperimen yang lemah atau pre-eksperimental. Yang kedua, eksperimental semu atau kuasi eksperimental. Yang ketiga, eksperimental murni atau true eksperimental. Yang keempat, desain faktorial atau factorial design. Untuk pengertiannya kita akan bahas di akhir dari video ini. Baik, kita langsung saja menampilkan 51 judul skripsi untuk listening part kedua. Judul yang pertama, Listening Ability of 10 Grade Student of SMA Talk by Using Running Dictation. Judul yang kedua, Effectiveness of Communicative Game, Listen and Draw, Student Listening Skill dalam bentuk kuasi eksperimental. Ketiga, Listening Ability in Recount Test of the 10 Grade of SMA Talk by Using Animation Clip. Judul yang keempat, The Listening Comprehension of the 8th Grade Student of SMP Talk by Using Breaking News English. Judul yang kelima, The Listening Comprehension of Procedure Test of the 10th Grade Student of SMA Talk by Using Talking Stick. 6. The Relationship Student between student watching activity of English movie and their listening ability. Berikutnya, judul yang ketujuh, Study and Learning Style in Listening Comprehension used by second year student at SMP. 8. The Teacher Strategies in Teaching Listening Comprehension at SMP. 9. Enhancing Listening Comprehension by using partial dictation of an English Teaching Radio Program atau PDETRP Teaching. Judul yang ke-10, Study on the Problem Faced by Student in Learning Listening. 11. Enhancing Student Listening Skills through Video Movie dalam bentuk Classroom Action Research atau PTK. 12. Student Precision of Using Animation Video in Teaching Listening to Narrative Text. Judul berikutnya yang ke-13, Listening Narrative Test through YouTube Audio Video to the 10th Grade Student of SMA. 14. Teacher Talk and Student Talk in Advanced Listening Class of the English Education Department. 15. Study on the Technique of Teaching Listening at the 1st Grade Student of SMP Negeri. Judul berikutnya yaitu yang ke-16, The Relationship between Listening Song Activity and the Student Vocabulary Mastery menggunakan correlational study. 17. Study on the medias used by the teacher in teaching listening to the visual student of SLTP. 18. The effect of using audiovisual aids on student listening skill. Silahkan like, subscribe, and share supaya lebih banyak yang merasakan manfaat dari channel Pejuang Skripsi ini. 19.
the listening comprehension of the 11th grade student of SMA South by using podcast. 20. Listen and draw as a teaching technique of listening to the 10th grade of student of SMA. Judul yang ke-21, teaching listening the 11th grade student of SMA by using voice and acting game. Judul berikutnya yang ke-22, the listening ability of the 7th grade student of SMP South by using Upin Ipin cartoon movie media. 23, the impact of the teaching listening comprehension by audio video and audio picture aids on the 2 semester student listening proficiency of English Education Department students. 24. A story on learning style in listening comprehension used by second year student at SMP. Judul berikutnya, yang ke-25, the effectiveness of using conversation video in learning listening comprehension dalam bentuk quasi experimental study. 26. Digital strategy in teaching listening comprehension at SMP. 27. Listening comprehension of the 8th grade student of SMA South by using partial dictation of BBC Learning English. Judul berikutnya, yang ke-28, the implementation of listening activity as the extracurricular program to support English subject at SMK Negeri. 29. Using video commercial as a media in teaching listening comprehension of the 10th grade student of SMA. 30. The study of teaching technique and listening comprehension in class at the second year of SMA. Kunjungi amin.com sebagai situs resminya. Judul berikutnya yang ke-31, teaching technique and material used by the teacher in listening class. 32. The listening comprehension of the fall semester student of university in academic year 2011 and 2012 with different reading activities. 33. The challenge and the difficulties in teaching listening dalam bentuk exploratory research. Berikutnya kita saksikan judul yang ke-34, the use of student team achievement division atau STAD to improve listening comprehension of the second grade students. 35. The effect of shadowing technique on student listening ability in word recognition dalam bentuk proses eksperimen. 36. Study on student learning strategies in listening comprehension at the English Department. Judul berikutnya, tapi sebelumnya silahkan like, subscribe, and share supaya lebih banyak yang merasakan manfaat dari postingan ini. 37. The influence of computer assisted language learning on student listening skill. 38. The study of 11th grade student listening ability in understanding the real life listening situation at SMA Negeri. 39. The effect of English caption video on student listening comprehension dalam bentuk kuasi eksperimental. 40. A story on teaching technique used by the teacher in teaching listening of the future student at SMU. 41. Improving the student listening skills through watching English video dalam bentuk classroom action research atau penelitian tindakan kelas. 42. Study on students and teacher responses to the technique of the teaching and learning listening using music. Kunjungi amin.com sebagai situs resminya. Judul berikutnya yang ke-43, the effect of using descriptive video in teaching listening comprehension. 44. An analysis of the role of language laboratory in teaching listening dalam bentuk experimental research. 45. The effect of picture and video on student listening comprehension. Berikutnya, kita lihat judul yang ke-46, the correlation between student phonology mastery, metacognitive strategy awareness, and their listening comprehension dalam bentuk correlation study. 47. The implementation of syllabus for listening to subject at the English Department Muhammadiyah University. 48.
reinforcing student listening skills through guessing game dalam bentuk classroom action research. 49. Learning listening through a short story. 50. The relationship between student reading style and their achievement in listening skill dalam bentuk correlational research. Itu yang terakhir, the correlation of frequency of reading English material and listening achievement sama seperti judul yang ke-50 menggunakan correlational research. Baik, pada tips tambahan di akhir video ini saya akan melanjutkan pembahasan di tips atau info tambahan di awal video, yaitu pengertian dari jenis-jenis experimental design adalah sebagai berikut. Menurut Sugiono, eksperimental pendidikan kita perlu memahami bentuk-bentuknya dan penjelasannya sebagai berikut. 1. Pre-experimental design, yaitu penelitian eksperimental yang belum dilakukan dengan sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel di luar yang berpengaruh terhadap variabel terikat dan tidak diteliti. Yang kedua, fase eksperimental design, yaitu penelitian eksperimental yang dikembangkan karena adanya kesulitan dalam mendapatkan kelompok kontrol. Kelompok kontrol ini yang dapat berfungsi sepenuhnya di dalam mengontrol variabel-variabel di luar yang dapat mempengaruhi eksperimen. Ketiga, true experimental design, yaitu penelitian eksperimental yang sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mengontrol semua variabel luar yang dapat mempengaruhi kegiatan atau penelitian eksperimen. Keempat, factorial experimental design, yaitu penelitian eksperimental yang sudah dikembangkan dengan memperhatikan atau mempertimbangkan kemungkinan adanya variabel moderator atau variabel lain yang akan mempengaruhi perlakuan terhadap hasil dari penelitian eksperimental tersebut. Terima kasih telah menonton di channel Pejuang Skripsi. Silahkan like, subscribe, dan share supaya lebih banyak yang merasakan manfaat dari postingan ini. Sekian postingan kumpulan judul skripsi bahasa Inggris listening part kedua. Terima kasih.